Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hoirun Nisatashania dengan NPM 2213053049 dari kelas 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Psikologi Pendidikan dengan membuat video pembelajaran tentang situasi belajar atau lingkungan belajar. Selamat menyaksikan. Semuanya, apa kabar? Wah, alhamdulillah baik ya. Nah, ada yang tahu nggak nih kita mau belajar apa hari ini? Udah tahu nggak nih? Belum tahu? Ibu kasih tahu ya. Di sini kita akan belajar tentang lingkungan belajar. Sebelum ibu menjelaskan apa itu lingkungan belajar, ada yang tahu nggak nih? Lingkungan belajar itu apa sih? Ya, kita bahas satu persatu ya. Kata lingkungan tentu bukan kata asing lagi yang terdengar di telinga kita. Ya, sejak lahir kita hidup dalam suatu lingkungan. Lingkungan merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia. Sebab sejak lahir kita hidup dalam suatu lingkungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa lingkungan adalah keadaan atau kondisi sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Contohnya adalah pergaulan kelompok, latihan, belajar, dan pola hidup keluarga. Sedangkan belajar adalah perubahan yang relatif permanen sebagai hasil belajar. Jadi lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Nah, ada 3 macam lingkungan belajar loh. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat di mana seorang anak akan mendapatkan pendidikan. Pertama kalinya jelas mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Hal ini berkaitan dengan bagaimana orang tua bisa mengontrol serta mengawasi anak-anaknya selama belajar di rumah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah diharapkan mendukung siswa dalam mengembangkan potensinya melalui kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan menyediakan sarana, prasarana, serta kondisi lingkungan sekolah yang kondusif. Lingkungan sekolah yang nyaman akan membantu siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Karena dengan lingkungan sekolah yang nyaman, kondusif, mempunyai sarana, prasarana yang memadai, maka siswa juga akan merasa nyaman dan tenang dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah faktor eksternal yang dapat dipengaruhi hasil belajar siswa, karena tidak dapat dipungkiri bahwa siswa juga merupakan bagian dari masyarakat dan diakui keberadaannya dalam masyarakat. Seseorang siswa hendaknya dapat memilih lingkungan masyarakat yang dapat menunjang keberhasilan belajar yang dilakukannya. Nah, ada juga loh pengaruh internal dan eksternal lingkungan belajar dalam pendidikan. Yang pertama, faktor internal, seperti satu keadaan fisik atau jasmani siswa. Keadaan fisik atau jasmani siswa adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Misalnya, posisi tempat duduk, seorang siswa yang memiliki gangguan kesehatan mata minus atau silinder. Tanpa bantuan kacamata, siswa dengan gangguan kesehatan mata akan kesulitan mengikuti pembelajaran, terutama jika guru harus menggunakan papan tulis di papan kelas. Yang kedua, kecerdasan atau inteligensi siswa. Tingkat kecerdasan atau inteligensi seseorang dapat diukur melalui tes EQ. Guru pintar tentu tahu hasil tes EQ. Setiap siswa pasti berbeda-beda. Tentu saja secara umum, siswa dengan tingkat inteligensi yang tinggi lebih mudah mengikuti proses pembelajaran di kelas dan biasanya mampu menunjukkan hasil belajar yang baik.
Akan tetapi, ada baiknya kita memandang dengan lebih luas mengenai dampak kecerdasan pada proses dan hasil belajar. 3. Bakat, minat, dan motivasi siswa. Bakat dan minat individu setiap siswa adalah pembahasan yang tak bisa sepenuhnya dipisahkan dari kecerdasan. Siswa dengan kecerdasan logis tematis yang kuat misalnya cenderung lebih mudah memahami materi pelajaran matematika. Semakin mudah ia memahami materi pelajaran, biasanya semakin besar pula semangat dan motivasinya untuk belajar. Sementara itu, siswa dengan kecerdasan musikal yang menonjol mungkin kurang tertarik dengan pelajaran matematika. Hal-hal seperti ini merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Bersama dengan faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan tentang lingkungan